Ya, pendidikan seksualitas pada anak ya khususnya di kita nih di Ad-Dinul Islam ini terkenal dengan istilahnya tarbiyah jinsiyah. Jadi tarbiyah jinsiyah ini memang penting sekali dan kita perlu melihat perkembangan anak. Ya. Dan tarbiyah jinsiyah ini sebetulnya kan mengenalkan adab dan batasan aurat, ini penting. Jadi di Islam itu yang pendidikan seksualitas itu kita namakan tarbiyah jinsiyah, ya. Dan tadi betul Mbak Ulan mengatakan bahwa seks itu kan artinya jenis kelamin. Hanya kadang-kadang kita kalau tidak tahu arti dasar dari seks atau jenis kelamin itu langsung rasanya ngomong apa sih gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kita sama saja seperti berbicara tentang organ-organ tubuh yang lain seperti sistem paru-paru kah, seperti sistem kardiovaskuler kah, sistem saraf dan otak dan sebagainya. Nah, memang kita seringnya bercerita tentang seksualitas ini dengan istilah sistem reproduksi atau reproduksi sehat. Ya. Ini nanti bedanya kalau kita belajar reproduksi sehat atau tarbiyah jinsiyah dalam Islam, itu kita mempelajari adab dan batasan aurat dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kalau kita belajar seksualitas di orang-orang lain gitu ya, mungkin kita hanya membahas tentang reproduksinya saja atau apa saja perubahan-perubahan reproduksi ya. Tapi kalau dalam Islam kita akan belajar tentang taharah, reproduksi, dan juga aura. Itu nanti yang membedakan. Karena penting banget kita tarbiyah jinsiyah ini adalah kita menjaga hawa nafsunya anak-anak. Kita menjaga ya apa yang Allah harapkan sebetulnya sehingga akan anak-anak menjadi sangat sopan, santun, dan beradab. Ya, karena yang banyak diperkenalkan adab ini sebetulnya. Nah, baik. Tentu 0 sampai 2 tahun ya, ini adalah fase yang sangat-sangat menentukan ya. Nah, di sini kita pertama bersyukur apapun jenis kelamin Ananda. Ini penting ya, penting sekali. Karena banyak kondisi-kondisi penyimpangan-penyimpangan nanti ya setelah mereka besar ini, karena ibunya pengen banget anaknya perempuan, terus jadi pas lahir laki-laki, ada yang sangat ekstrim sampai dipakaikan baju perempuan gitu ya. Itu mempengaruhi loh, sangat mempengaruhi kondisi psikologis. Maka bersyukur, alhamdulillah ya Allah laki-laki. Kayak saya nih kan ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah laki-laki. Bahkan sebelum lahir aja saya cuma lihat di cermin udah bilang sama suami ya, sama Ayah Toto, panggilannya Ayah Toto kan. Ayah, laki-laki lagi. Padahal belum di USG waktu itu. Kata suami saya, oh Bu Isa tahu? Ya, sudah lihat cermin udah tahu. Lihat kanan, kiri, depan, belakang udah tahu. Ini insya Allah laki-laki. Gitu. Dan saya setiap menyambut siapapun dan apapun jenis kelamin anaknya menyambut dengan gembira banget. Ya, gitu. Ya senang, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya ini penting ya, penting. Nah, kemudian di sini fase penyusuan, ya fase oral 0 sampai 2 tahun, maka anak-anak ini harusnya para bunda yang insya Allah sehat dan juga ikhtiar untuk menyusui anak sampai 2 tahun. Karena ini nggak usah dibahas lagi ya manfaat ASI sampai 2 tahun karena itu udah dahsyat banget, luar biasa deh, ya. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan oleh Allah untuk setiap anak 2 tahun. Ya, walaupun dengan konsekuensi kemana pergi ya bawa anak. Walaupun sudah juga kerja pada saat itu ngurus adik-adik pecandu narkoba, tetapi saya bilang sama rumah sakit, saya mau kerja di rumah sakit Anda kalau Anda kasih saya 1 kamar. Kenapa? Saya mau bawa anak-anak. Saya nggak mau anak saya ngurus pecandu-pecandu narkoba, anak-anak saya terlantar. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ya niat seorang ibu untuk senantiasa bersyukur dan meluruskan niat bahwa saya menyusui 2 tahun nanti akan Allah berikan kemudahan walaupun kita bekerja. Ya, saya membuktikan itu insya Allah, alhamdulillah. Ya, dan kemudian apalagi sebetulnya ini azan ini luar biasa penting sekali. Kalau kita bicara misalnya tentang sel otak ya. Itu azan pada saat anak-anak diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, sambungan otak itu adalah tentang
kebesaran Allah. Sambungan di otak ya. Hari ini kita tidak terlalu fokus belajar ke neuron ya, tapi azan ini penting. Bahkan dulu saya sewaktu sempat tugas di perinatologi atau tempat anak-anak ya, anak-anak bayi, kalau ada bapak-bapak azannya bisik-bisik azan gitu ya, saya Pak kerasin dikit, nanti bayi yang lain terdengar, nggak apa-apa diulang lagi bayi yang lain biar didengar lagi walaupun kemarin bapaknya sudah azankan. Oh gitu ya dokter, iya. Nah, karena penting banget. Kemudian lagi tentang apa? Akikah. Akikah ini penting sekali ya, karena kalau bicara tentang akikah kita bicara otak emosi, otak mamalia. Nah, otak mamalia yang ada di otak manusia khususnya anak kita ya di awal-awal harus ditebus dengan akikah tadi. Memang akikah ini sunnah tapi sunnah muakkadah, sunnah yang cenderung kewajib. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Laki-laki 2 kambing kenapa? Karena rupanya otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Maka ditebusnya 2 kambing. Ya, kenapa saya bicara begini? Saya selama mengurus narkoba, ya, saya melihat fenomena anak-anak yang kena narkoba kan yang perusak itu limbik sistem ya, otak mamalianya ya, yang di tengah otak. Tapi anak yang belum sempat diakikahkan oleh orang tuanya itu lebih tambah masalah. Ya, jadi kayak gitu Mbak Ulan. Saya 23 tahun ngurus narkoba. Saya melihat langsung anak-anak yang kesulitan dihandle dalam fase pemulihan. Kalau nanti konseling dengan orang tua, langsung saya tanya juga, Pak, udah diakikah belum anaknya? Aduh, belum Bu Aisyah, dulu begini ya, banyak alasannya karena mungkin keuangan gini. Pak, sekarang doa, niatkan, ya Allah berikan rezeki yang lapang, akikah. Walaupun anaknya udah 40 tahun usianya di tempat rehab kami. Gitu. Ya. Tapi Pak, ingat Pak, udah niat buat akikah, pas Allah kasih lapang rezeki, Bapak jangan beli buat DP motor. Saya sering gituin orang tua tuh. Karena bermakna sekali akikah ini. Ya, karena apa? Nanti penyimpangan seksual, penyimpangan narkoba, penyimpangan yang lainnya itu, yang ada itu kaitannya pada otak emosi. Ya judi, ya pornografi lah, porno aksi lah, LGBT, itu yang kena adalah otak mamalia. Maka harus ditebus. Ya, terima kasih buat orang tua yang memperhatikan tentang akikah. Oke? Yang belum segeralah doa untuk Allah lapangkan rezeki untuk akikahkan ananda, ya. Kemudian apa lagi? Khitan. Ini masuk ya tarbiyah di Cina ini. Ada anak perempuan biasanya dibersihkan kulupnya. Memang ada 2 versi. Ada yang dibilang dibelah sedikit, ada dari kedokteran menganggapnya kalau dibelah nanti klitorisnya terpotong ya. Yang sebetulnya dibersihkan aja, karena perempuan dibersihkan saja dia sudah terbuka dia kotoran-kotoran yang menempel pada ujung klitoris. Nah, kalau laki-laki lain, laki-laki memang harus dipotong. Kenapa? Karena tempat penis, tempat pipisnya itu ada kulit. Sehingga kalau berkeringat atau bunda-bunda kalau habis mandi anak dikasih popok itu nanti tersimpan di situ, itu nanti bisa infeksi. Makanya mengapa laki-laki Allah kasih ya kulit ya kulup itu untuk dibuka ya. Jadi dibikin sebuah ritual untuk khitan ya. Khitan yang baik umur berapa Bu Aisyah? Ya mungkin 2 sampai 5 tahun itu bagus supaya memudahkan anak juga, memudahkan juga yang menolongnya, yang menghitannya. Kecuali umur 1 tahun ada infeksi di penisnya, maka cepat dihitan itu ya indikasi soalnya, indikasi medis. Oke? Jadi 0-2 tahun diperhatikan ini. Kemudian 2 sampai 5 tahun, apa yang kita perhatikan? Ya, ini menanamkan keimanan dan kesabaran. Anak-anak umur segini kan umur yang Bunda cepetan. Aku mau makan cepetan. Iya nak, sabar, tarik nafas. Sabar ya, kasih Bunda waktu 3 menit. Itulah caranya ya. Ya, anak-anak ini kan lagi juga mengatur dia punya syahwat tadi, emosi tadi atau limbik sistem tadi. Ya kan? Di sini kita tanamkan keimanan bahwa Allah itu Ahad, ya. Nanti kasih lihat ya dengan cara anak-anak ya. Bunda ciptaan Allah, ayah ciptaan Allah, umi ciptaan Allah, abi misalnya gitu. Ya, adek ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Wah, kayak gitu. Manusia ini semua dari situ dulu nanti. Masukkan di situ. Ngerti nggak sih anak-anak umur segini? Ngerti, Bun. Ya, otaknya udah tersambung untuk memori bahwa menanamkan keimanan. Walaupun mungkin dia belum bisa menganalisa atau berdiskusi, tapi otaknya tersambung memorinya.
ya. Kemudian memperkenalkan aura, nama-nama alat reproduksi, ya. Anak yang laki-laki dan perempuan kadang-kadang kan suka, misalnya nih sempat misalnya lihat adiknya yang laki-laki pipis, kemudian sempat lihat kakak kok pipisnya begitu bunda kan gitu. Ya itu kita jelaskan aja dengan tenang, oke? Dengan tenang. Nggak usah marah, nggak usah cekikikan, nggak usah malu, tenang aja. Gimana cara tenang? Tarik nafas. Ya Allah, mohon ketenangan ya Allah, doa. Ya. Nah, maka memang perlu bantuan, misalnya buku, ya, buku yang memang sekarang banyak ya buku anak-anak untuk menjelaskan tentang aurat, ya, jaga aurat, memberikan contoh berpakaian, ya, buat kita nih. Ya, toilet training diajarkan, adab mandi, adab istinja, adab bersuci, taharah. Ya, ini saya juga tidak menjelaskan detail ya. Pasti ayah bunda yang sudah punya anak sudah melakukan ini semuanya sebetulnya. Hanya kita mau mensistematikakan saja supaya lebih memudahkan, atau ayah bunda mengatakan, oh kalau gitu udah dong saya tahapan untuk pendidikan seksualitas pada anak udah dong, alhamdulillah. Iya, sudah. Cuman kita bikin sistematikanya saja. Ya, siang hari ini. Bayangin, ngomongin sistematika sampai ke Korea. Jalan ke Korea, Masya Allah ya. Berikutnya, 5-10 tahun. Nah, ajarkan adab izin masuk kamar ayah bunda. Suruh ketok. Ada 3 nih. Sebelum sholat subuh atau sebelum sholat fajar, tengah hari, atau setelah sholat isya. Kalau Anda tahu di dalam kamar itu ada ayah bundanya. Ajarin nih mulai di sini. Karena kadang-kadang dia buka, nah kita namanya juga suami istri, kita juga ada sebuah ibadah bersama suami istri. Nah, anak-anak belum saatnya melihat, nanti dia kaget, kita juga kaget, malah kita marahin dan sebagainya. Mulai ajarkan ini, adab izin masuk kamar. Ya, ini basicnya atau dasarnya di An-Nur ya 5859 ya. Kemudian adab izin masuk rumah orang lain itu loh, udah mulai juga diajarkan ini. Ya, ini juga termasuk tarbiyah jinsia ya. Atau 3 kali ya. Anak kan kadang-kadang kan kita nih karena nggak ngajarin dari kecil, anak-anak ngelongo. Dan pas lagi ngelongo, ada tuan rumahnya berdua lagi mesra di ruang tamu, kaget lagi anak-anak. Gitu. Makanya pokoknya ketuk 3 kali, Assalamualaikum. Itu boleh tuh 3 kali kenceng-kenceng ngetoknya, kenceng-kenceng salamnya tuh boleh gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pokoknya ya bilang sama anak untuk tidak melongo ke dalam rumah gitu. Kasih waktu antara salam 1-2 ya, kasih beberapa menit. Nggak ada jawaban, pulang nak, pulang gitu. Ini disampaikan dari antara umur 5-10 tahun ya. Kemudian memisahkan tempat tidur anak. Tempat tidur ya, bukan kamar ya. Karena kan belum tentu kita punya kamar, apalagi di kota besar, apalagi barangkali di Korea ya. Iya. Betul kan? Nah, saya aja, ya Allah. Jadi kasurnya tuh loh. Kasurnya. Jadi makanya kasur kecil-kecil dipisah-pisahin gitu ya. Di usia ini nih 5-10 tahun sudah mulai belajar. Ya. Nah, kalaupun sampai nggak bisa, yang penting selimutnya sendiri-sendiri gitulah. Karena semua adab yang dalam Islam itu bisa lagi kita lihat lebih detailnya untuk kita berlaku bijaksana. Ya kan? Iya. Karena memang di usia inilah tidak satu tempat itu dan tidak tidur dalam satu selimut. Ya, walaupun kita tahu mereka juga nggak ngapa-ngapain, tapi inilah adab. Adab ini menjaga, ya, preventif sebetulnya. Oke? Di tempat tidurnya, ya. Saya waktu itu anak 5 gitu, tapi itu kan 2 kasur ya, kasurnya itu ya yang anak laki-laki sama ayahnya di sana gitu dengan selimut masing-masing, saya dengan anak perempuan seperti itu ya. Nah, kemudian memperjelas perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, baik perannya, haknya, kewajiban dalam Islam. Ini boleh ya, kita ajarkan seperti ini, dan ini sudah mulai mau masuk di ya usia balik. Untungnya sekarang alhamdulillah sudah dibantu dengan media ya, buku lah, audiovisual, itu luar biasa. Sekarang lebih mudah ya menjelaskan organ reproduksi ini atau ya tarbiyatul jinsiyah kepada anak-anak. Dulu waduh,
Udahlah susah, kita mau ngomong apa, udah malu, takut dan sebagainya ya. Nah sekarang kan ada nih kayak gini, aku sudah balik, anak baca sendiri aja, dia udah ngerti loh. Ini saya hormat banget sama ya anak-anak bangsa atau ayah bunda yang concern terhadap buku-buku tentang hal-hal kayak gini, dibuat sedemikian rupa, Masya Allah. Saya aja nggak sanggup loh, belum sanggup bikin kayak gini. Tapi kalau untuk memperkenalkan ya gini, aku sudah balik tadi yang khusus laki-laki ini, yang khusus perempuan ini harus punya. Karena kita bicara seksualitas itu bukan bicara untuk menjelaskan satu hari seperti kayak hari ini gitu. Tapi yang namanya ya bicara tentang balik itu sama anak itu kayak ngobrol-ngobrol. Ya, jangan semuanya hari ini selesai dihabiskan kan hari ini ngobrol. Besok lagi dia tanya baru dijelaskan lagi. Besok lagi dia tanya. Bahkan bicara tentang organ reproduksi itu sampai juga anak kita nanti menikah, hamil, mau melahirkan, apalagi yang perempuan. Ibu, nanti kalau aku nikah aku harus gimana? Ya, akhirnya ibunya cerita juga ngomong sedikit-sedikit beginian. Nah, ibu, aku sudah hamil, aku harus gimana? Ngomong lagi kan itu soal reproduksi, bukan? Ya. Ibu, aku udah 3 bulan, aku harus gimana? Ngomong lagi kan. Ya, apalagi anak pertama kan, kalau udah anak kedua, ketiga, apalagi anak kelima mah udah khatam itu. Ya, ibu, nanti kalau nyusuin gimana? Itu juga tentang masalah tarbiyatul jinsiah itu. Ya. Ibu, nanti kalau aku melahirkan gimana? Bedanya dengan spontan dengan yang normal gimana, Ibu? Itu masih kita ngobrol juga seperti itu. Ya. Jadi yang namanya pendidikan seksualitas itu adalah ngobrol-ngobrol santai aja di rumah. Maka diperlukan medianya dipersiapkan, baik yang buku kah, audiovisual kah, atau apapun yang membantu kita. Kalau saya karena memang kami semua anak kedokteran di rumah, kami punya atlas anatomi, ya sudah kita belajar itu aja kan gitu. Ya, insyaallah. Baik. Berikutnya kita masuk balik ya. Ada istilah akil balik dalam Islam. Ini harus ngerti juga nih. Akil nih akan bicara tentang kedewasaan mental, balik adalah kedewasaan fisik. Ya. Nah, namun balik dan akil sekarang ini ya sudah 1 dekade ya, tidak berjalan bersamaan. Ya, kenapa? Karena baliknya anak-anak ini yang dipengaruhi nutrisi karena nutrisinya semakin lengkap ya, maka baliknya itu maju umurnya. 9 tahun sudah balik. Balik pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi pertama. Balik pada anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah pertama. Ya, itu 9 tahun ada yang sudah balik. Atau 9 tahun setengah kah, ada 10 tahun, 11 kan dia maju ya. Maju kan. Ini kan usia SD ya, SD. Saya aja masih SMP baru baliknya, itu juga kelas 2 SMP tuh. Ya kan? Nah, sementara akil mereka, bayangkan anak 9 tahun. Kalau di Korea Mbak Ulan, 9 tahun itu kelas berapa sih? Kelas 5, kelas 9 tahun kelas 4 SD. Iya, 4 atau 3. Kan? Iya. Sekolah dasar bahasa Koreanya apa sih? Di sana apa sih? Apa ya? Saya pendatang baru. Elementary juga betul. Elementary school itu apa ya? Elementary school. Tapi pakai logat Korea. Iya, elementary school. Bukan. Coba nih bayangkan anak-anak kita 4 SD sudah menstruasi kayak. Sementara kan akalnya kan baru 4 tahun diisi kan? Karena kalau bicara akal ini, ya kita bicara kedewasaan mental atau ilmu yang dia pelajari di otaknya, ya kan? Itu kan bayangin 4 SD itu kan berarti 9 tahun, berarti otaknya baru belajar selama 9 tahun, ya kan? Jadi kan belum matang. Sementara anak-anak sekarang, menurut para ahli, matangnya itu di antara 22 sampai 24 tahun. Usia apa nih? Usia sudah kuliah. Jadi sekarang istilahnya bukan akil balik akil. Sekarang ini. Kalau saya dulu, akil baliknya masih mending lah. Ya, baliknya kelas
2 SMP ya. Lumayan kan? 2 SMP itu waktu itu usia-usia sekitar 14 tahunan, 15 tahunan gitu ya, 14 lah ya waktu itu. Artinya kan otak saya selama 14 tahun paling enggak udah ada ilmunya kan, lumayan dibandingnya anak 9 tahun. Coba ya. Tapi ini nggak bisa dipungkiri karena ini adalah lengkapnya nutrisi yang diberikan oleh bunda atau oleh ayah bunda. Dan mudahnya nutrisi sekarang ya. Zaman dulu kenapa barangkali ya susah banget ya, makan telurnya susah barangkali, makanya indung telur ya anak-anak zaman dulu nggak mateng-mateng, orang makan telurnya 1 telur bagi 5. Maka indung telurnya nggak mateng-mateng ya. Nah, dan kemudian nanti kalau kita lihat otak ya, itu ada namanya kedewasaan, kematangan otak itu dilihatnya di mana? Terutama yang di daerah depan, di prefrontal cortex namanya ya, di tempat ilmu ini. Kalau kita memang aslinya warnanya abu-abu dan hitam, ya. Cuman kalau di penampakan warna kayak gini ya warnanya kayak gini. Ya nanti makin 20 tahun ke atas, makin yang bagian abu-abunya semakin grey, semakin abu-abu tua. Itu berarti semakin banyak sambungan saraf di otaknya, sambungan neuron, karena input informasi, input nasihat, input data-data. Ya. Nah, ini dia. Jadi kan kalau misalnya ini 5 tahun begini anak-anak, ya katakan 9 tahun, coba bayangin ya. Dia sudah mens, tapi di otaknya ini masih jernih banget. Untuk itu kita perlu sangat bijaksana mendampingi mereka. Badannya sudah mulai bongsor, tapi itu pertanyaan-pertanyaannya masih sangat kanak-kanak. Oke. Kemudian, terutama di sini ya, nih ya, ini kalau 5 tahun nih segini, nanti udah mulai, ya ini udah mulai 12 kayak gini, udah ya ini udah 15-an, nah 20 tahun ini ada perbedaan ini. Ya. Baik, di mana sih Bu Aisyah ini di sini? Prefrontal. Nanti kita belajar lagi ada otak emosi, yang mana ini dia otak emosi? Ada lagi batang otak, yang mana ini dia batang otak? Otak emosi ini disebutnya otak mamalia. Ya, limbic system. Ini otak reptil, ini otak kecil, ini di sini. Tadi Bu Aisyah bilang sambungan-sambungan otak apa ya? Gitu. Sebagian teman-teman yang saya lihat hadir ini dia sudah hafal itu, berarti karena saya selalu cerita tentang sambungan otak atau koneksi neuronnya. Hari ini juga saya perlihatkan. Jadi di daerah prefrontal cortex kita itu ada sambungan neuron. Pada saat kita mendapat informasi, mendapat nasihat, pengetahuan, data-data, peristiwa, ini terjadi sambungan kabel-kabel neuron, membentuk ingatan, membentuk memori. Ya, nah, akil inilah yang senantiasa mau kita isi dengan apa? Ya, dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Ini juga yang kita masukkan pada anak-anak. Termasuk diri kita, karena prefrontal kita ini sampai mati pun harus diisi. Bu Isa sudah pernah dengar tuh, ya tausiahnya yang disampaikan oleh guru kita, atau Bu Isa sudah menjelaskan seminar, aku gak apa-apa diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang itu makin tebal sambungannya, makin jadi auto inget gitu istilahnya ya. Jadi langsung ingatannya jadi kuat. Memang dalam metode pembelajaran ada namanya metode repetisi, pengulangan. Ada istilahnya kalau kita hafal Quran, habis Quran merojaah kan gitu. Nah inilah diisi. Anak-anak kita isi nih. Nah sementara kita ngisi nih, katakanlah ambil yang 10 tahun mens atau 11 tahun ya. Sementara kita masih isi tentang keimanan, isi nasihat ya. 10 tahun dia sudah mens, sudah balik. Ini baru diisi 10 tahun gitu. Ya, remaja zaman dulu ya diisi, katakanlah saya lah patokannya ya 14 tahun diisi otaknya ya baru juga mens gitu. Maka dia antara akil dan baliknya nyaris bersamaan gitu. Sekarang balik dan akilnya ada tenggang waktu. Nah, tenggang waktu inilah disepakati ada istilah remaja. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi tetap aja pada anak-anak sudah balik ya, memang kita jaga dia, ajarkan juga apa yang harus dia lakukan, biar masuk di sini, dan tentu ajarkan terus ya mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah perintahkan kepada manusia, kepada kita
khususnya umat Islam, insya Allah termasuk orang yang beriman. Nah ini. Agar apa? Agar neuron nih yang terkoneksi di otak bagian prefrontalnya membentuk memori prinsip-prinsip hidup. Termasuk tadi adab-adab yang kita ajarin tadi. Ya, adab izin masuk kamar ayah bundanya, adab izin masuk rumah orang, kan gitu ya. Tadi ya waktu masih sebelumnya lebih lagi ada bagaimana beristinja, bagaimana ya itu bagaimana adab mandi dan sebagainya, ini masuk ke bab taharah ya namanya ya. Nah itu. Dan juga dia diajarkan juga organ-organ aurat itu yang mana untuk perempuan, yang laki-laki gimana, mulailah latihan-latihan gitu. Ya. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, ada anak yang alergi ya, termasuk anak saya waktu itu, waktu kecil anak saya itu yang selalu pakai kudung, tapi kemudian muncul ada neurodermatitis, kalau dia panas, sininya bonyok, kasihan, akhirnya kata dokter biarkan dulu sampai kuat kulitnya. Ada kondisi-kondisi kayak gitu, maka kita juga harus bijaksana terhadap hal-hal seperti itu. Ya, nah. Kemudian akil dan balik, ini tugas siapa nih? Perannya siapa nih? Nah, ini kita bagi tugas ya sama ayah bunda ya. Akil memang dewasa mental, balik dewasa fisik. Oke. Nah, akil pengaruh pendidikan, balik adalah pengaruh nutrisi. Oke. Nah, akil berkembangnya akal, itu tadi yang prefrontal, yang bagian jidat ini, balik berkembangnya nafs. Ya, karena mulai ada hormonal. Hormon-hormon yang sudah mulai, yang tadinya cuma sedikit hormonnya ini jadi membludak. Ya. Nah, akil fungsi tanggung jawab, balik fungsi reproduksi. Coba kebayang nggak teman-teman sahabat-sahabat ya, fungsi tanggung jawabnya anak-anak ini baru mau kita tempa, baru nanti dia auto tanggung jawab usia 22 tahun ke atas, sementara fungsi reproduksinya usia 10 tahun sudah siap, bisa punya anak. Baik perempuan maupun laki-laki. Bayangkan itu. Ya, betapa pentingnya pendidikan seksualitas sebagai preventif pada anak-anak kita. Dan diri kita juga. Ya. Nah, kemudian akil adalah ini tadi kita ajarkan mandiri, tanggung jawab. Tapi nggak cuma sekali. Namanya tadi ada repetisi, ajarin aja tiap hari. Ayo nak, diingetin, gak usah juga ngegas. Nak, piringnya nak dibawa nak di dapur nak. Terima kasih ya nak ya. Gitu. Nah ya, misalnya ya, sudah dilipat selimutnya nak. Nah, tadi sudah sholat nak. Nah itu akilnya, ya kan? Terus saja nggak apa-apa. Nanti dia auto otaknya nyala di atas 22 tahun itu. Balik life and death instinct. Ya, ini di situ. Jadi mulai ada insting-insting untuk mempertahankan kehidupan, insting-insting untuk selalu juga mengingat kematian, itu adalah ranah di balik ya. Nah, kemudian akil ini peran ayah di backup ibu. Ya, ini para ayah, terima kasih para ayah yang hari ini ikut seminar ya. Bu Aisyah, suami saya jarang ikut seminar. Gak apa-apa bunda, itu biasa. Kalau ada bapak-bapak ikut seminar, itu baru luar biasa. Lumayan ya, biasa dan luar biasa ya. Nanti insya Allah doakan supaya nanti si ayah menjadi luar biasa. Tapi yang penting lagi ibunya yang bertarbiyah. Tarbiyah tuh belajar ya seperti ini. Ya. Ayah nih nanti yang masukkan nasihat-nasihat sebetulnya. Ajarkan, tapi itu tadi bun, supaya ayah waktu nanti dia membantu memasukkan data-data akil, ya bunda nggak usah ikut campur, backup aja dari belakang. Kadang-kadang ayah suka males ngajarin anaknya, baru juga ayah 1 kalimat, ibunya sudah 10 kalimat. Bukan gitu ayah, nggak kayak gitu, males lah ayahnya. Kata bapaknya, ya udah ajarin deh tuh anaknya. Ya, jadi kalau udah kayak gitu diem. Namanya membackup. Ya, kalau ada yang kita tidak setuju, tunggu lagi berdua aja di kamar, kasih tahu ya, punten ya, maaf ya. Tadi tuh kok kayaknya begini gitu. Karena laki-laki yang menjadi suami nggak suka ditegur depan orang lain meskipun itu anaknya masih bayi. Apalagi anaknya udah pada gede. Ya, langsung tuh. Itu juga adab terhadap suami. Sekarang balik adalah peran ibu di backup ayah.
Jadi nanti yang sebetulnya menjelaskan itu memang ibu memang. Nanti ayah backup sedikit-sedikit. Ya. Aduh, Bu Aisyah gimana ngejelasin untuk organ reproduksi laki-laki? Saya ngelihatnya aja malu kan gitu ya, ibu-ibu ya. Itu wajar, lazim. Karena kita dulu ya belajar reproduksi masih jarang. Itulah kita perlu alat bantu, yaitu buku kah, atau kan sekarang ada juga video-video reproduksi yang sudah dibikin sedemikian rupa, apalagi yang memang sudah syar'i ya, secara Islami, jadi nggak terlalu vulgar dan sebagainya, Masya Allah. Itu ibu memang, ibu harus tahu memang, ayah backup gitu. Bahkan ibu nanti kalau anak perempuannya sudah balik, sudah menstruasi, ibu yang siapin pembalutnya, guntingin kertas. Kalau nanti ya, sekarang koran susah nih, nggak tahu ya kalau di Korea koran masih banyak nggak? Di Indonesia koran udah susah. Jadi ya terpaksalah kita bikin kertas-kertas bekas yang bekas apa gitu, coret-coretan gitu, kemudian gunting-gunting kalau anak saya perempuan ini anak, apalagi kalau dia mau keluar ya, sebelum pandemi kan gitu. Inilah pembalutnya ya, sekarang untung pembalut ada teknologi plastiknya agak lebar, ada luar biasa deh sekarang, Masya Allah. Ajarin ini nak, nanti bungkus pakai ini nak, buangnya begini nak. Kalau air cukup dan tempatnya memungkinkan untuk pembalutnya dicuci-cuci, tapi kalau enggak usah nak, karena ini pembalut ini memang ya bisa langsung dibuang, nggak apa-apa nak. Karena jangan juga kita ngasih tahu pembalut harus selalu dicuci. Nanti dia cuci di wastafel kalau di luar rumah. Nanti temen orang lain yang